Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market meningkat sebesar 2% dengan total market cap mencapai di 1,52 triliun US dollars. Dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,49% dan peningkatan volume juga sebesar 6,19%. Untuk Bitcoin kita bisa di sini dia rally dengan signifikan sebesar 3,47% dalam 24 jam terakhir yang membuat Bitcoin akhirnya kembali di atas dari 40.000 setelah setahun lebih kayaknya ya. Kalau nggak salah nyaris 20 bulan ya. Nah sekarang running di harga 40.732. Untuk Ethereum nggak mau kalah juga, dia rally walaupun sedikit lebih kecil di 2,35% di angka 2.213. Sisanya alts hari ini cenderung underperforming dibandingkan dengan Bitcoin ya, seperti XRP naik hanya 1,65%, Cardano 1,32% dan seterusnya ya. Oke, nah selanjutnya seperti biasa gue ingatkan bahwa TCI sekarang sudah aktif di X atau di Twitter, di mana di sini kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency. Jadi buat lo yang belum follow silahkan follow ya. Tentunya kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun memes. Sekali lagi lo bisa follow di @toshicryptoindo. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke news. Nah, news ini apa ya? Tentang seorang Bitcoin bull yang bernama Max Kaiser. Sekarang setelah Bitcoin tembus 40.000, dia mempredik new record high untuk di cycle ini ya. Kali ini ya dia mempredik Bitcoin bisa mencapai ke all time highs ke 220.000 USD. Tapi sayangnya dia nggak spesifik menjelasin kenapa bisa sampai ke situ ya. Kalau gue pribadi sih sekarang pesimisnya kalau gue itu di cycle ini minimal harusnya kena 140.000 karena logaritmik sih kena di situ ya. TA salah satu TA yang gue pakai itu menunjukkan bahwa bisa sampai ke 140.000. Jadi kalau gue pribadi ambil yang paling rendahnya dulu aja. Tapi lagi-lagi kalau udah masuk ke dalam fase parabolik itu seringkali tidak terbendung begitu. Jadi kadang-kadang untuk prediksi all time high itu sulit ya. Kalau gue mungkin yang akan jadi ciri-cirinya adalah gue lihat apakah nanti 140.000 itu mendekati ke November 2025 atau enggak. Kalau mendekati ke 2025 November, maka probably ya itu mungkin all time high-nya di situ. Tapi kalau misalkan Bitcoin nih ya dia udah sampai 140.000 150.000 di misalkan di awal 2025 atau jangan-jangan di 2024. Nah, maybe angka ini memungkinkan begitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke Twitter atau X ya. Ini simple banget ngomongin soal market cap dan ini sedikit sedikit bukan mungkin sedikit mengejek ke si Warren Buffett ya. Warren Buffett di tahun berapa ya gue lupa ya 2000 ini 2016 atau 2017 gitu ya dia pernah bilang Bitcoin itu rat poison squared dibilang ya. Ini aset yang tidak membuat apapun begitu. Nah, sekarang ironisnya di hari ini Bitcoin menembus market cap dari Berkshire Hathaway yaitu perusahaan dari si Warren Buffett ya. Tapi intinya kalau gue pribadi sih ngeliat lebih ke sini ya. Nyaris atau lebih tepatnya bukan nyaris, lagi menuju kembali ke 1 triliun US dollars ya. Jadi itu mungkin PR utama dari Bitcoin kembali ke 1T ya. Nah, itu mungkin akan menjadi lebih menarik nih karena kemarin kan banyak yang bilang wah mana Bitcoin udah di bawah dari 1T. Nah, jadi mungkin itu seperti angka psikologis lah ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya overall lagi-lagi menembus ekspektasi ya. Gue pikir dia akan koreksi dulu, ternyata nope ya, dia lanjut lagi ke atas, dia daily close di atas dari 40.000. Jadi kemarin ternyata nggak pas banget di 40.000 ya. Dia itu daily close-nya itu di 39.979. Jadi nyaris banget di atas 40.000. Nah, untuk sekarang PR dari Bitcoin apa sih? PR dari Bitcoin mungkin adalah kita geser ya. Tadinya kan jangan daily close di bawah dari 37.800-an. Nah, sekarang PR-nya adalah jangan daily close di bawah dari 39.508. Itu untuk Bitcoin kurang lebih ya di daily. Selanjutnya untuk di weekly, kan ini baru saja weekly close ya. Ini minggu baru.
Ya, kita lihat sendiri ya. Ini sudah minggu ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Minggu ke-7 berturut-turut weekly candle-nya semua hijau. Bang, waktunya koreksi nggak sih? Arguably lu lihat sendiri ya, jangan nggak usah lihat pendapat gua, lihat sendiri faktanya ya. 1, 2, 3, 4, 5 koreksi. Lihat lagi di sini awal-awal bull market 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koreksi ya. Lalu 1, 2, 3, 4, 5 koreksi. Jadi lagi-lagi kalau gua pribadi masih dalam pendapat bahwa Bitcoin perlu koreksi. Koreksinya nggak harus ngedam kayak gini, nggak harus ya. Yang penting ada 1 atau 2 weekly candle begitu ya. Karena sekali lagi ya, aset yang terlalu naik dengan terus-menerus ya, itu potensi untuk dia koreksi lebih besar itu ya semakin tinggi, semakin dia lama nggak koreksi gitu ya. Kayak ambil contoh di sini aja ya. Bukan all time tapi bull market di cycle kemarin itu bisa dibilang sedikit prematur dropnya, atau lebih tepatnya itu mungkin apa ya, blow off topnya tuh jadi lebih cepat kalau gue rasa dibandingkan dengan cycle sebelumnya. Kenapa? Karena cycle sebelumnya itu banyak koreksi ya. Rally, koreksi, rally, koreksi, rally, koreksi. Jadi lagi-lagi kalau menurut gue ini sedikit apa ya, dilema gitu ya. Orang pengen naik terus, tapi kalau gue pribadi gue lebih prefer bull marketnya kayak gini, lebih enak dipakai untuk ininya TP dan reakumulasinya gitu ya. Jadi kalau gue pribadi sih berharap Bitcoin ada koreksi yang bisa bikin dia lebih sehat begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini. Kemarin bukan kemarin, tapi hari ini dia baru daily open, dia retest ke 103,13. Nah, ini ada probability dia bisa ke EMA 200. Kalau gue pribadi harapannya seperti ini, ke reject lagi dan membuat lower low ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya, kalau tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya. Karena terjadi reclaim lagi, maka buy limit pertama digeser. Buy limit pertama di angka 39.508. Buy limit kedua di MA20 atau di 37.881. Dan buy limit ketiga di 37.324. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futures-nya kita bisa lihat di sini dia reclaim 39.508. Maka untuk sekarang apabila terjadi retest 1, retest 2 di 39.500, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang mungkin nanti agresif di 41.523. Yang lebih cenderung konservatif nanti mungkin struktur baru yang terbentuk di sini ya. Sementara untuk posisi shortnya for now adalah tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 41.523, kita bisa buka posisi short
dengan target TP di 59.508. Dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini dia masih sama secara posisi spot. Buy limit pertama di 2118, buy limit kedua di 2085, dan buy limit ketiga di EMA20 atau di 2060. Nah, untuk posisi spotnya hari ini sudah terjadi retest pertama di 2228. Ya, kita lihat besok pagi apakah daily close dari Ethereum masih di atas atau di bawah dari 2228. Apabila di bawah dari 2228, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di sini dengan target TP di 2118. Nah, untuk posisi longnya for now masih sama seperti kemarin, retest 1, retest 2 di 2118. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 2228. Dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini dia malah sedikit unik ya. Dia malah kemarin daily candle-nya bearish ya. Untuk posisi spotnya masih sama, buy limit yang sekarang tersisa adalah buy limit kedua dan ketiga ya. Kedua di $5 lebih 40 sen, ketiga di MA20. Nah, untuk posisi futuresnya kita sebenarnya masih bisa pertahankan posisi short kita karena retest 1, retest 2 daily close-nya masih di bawah dari $5 lebih 57 sen ya. Target TP posisi shortnya bisa di $5 lebih 40 sen. Kalau mau sedikit lebih konservatif mungkin boleh di sini, yaitu di $5 lebih 47 sen ya. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini kemarin terjadi retest ke 39 sen tetapi masih belum berhasil di-reclaim walaupun hari ini sedang dicoba lagi untuk yang kedua kali. Tapi untuk posisi spot berarti masih sama ya. Buy limit pertama di 38 sen, buy limit kedua di 37 sen, buy limit ketiga di 36 sen. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah punya posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 39 sen. Target TP dari posisi short kita adalah di angka 38 sen. Kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi ternyata di atas dari 39 sen daily close-nya, maka ya kita kena cut loss ya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 38 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 39 sen. Dan selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana dia retest ke daerah $65 lebih 47 sen. Tetapi sepertinya ke reject. Jadi maka dari itu buy limitnya masih sama. Buy limit pertama di $61 lebih 7 sen. Buy limit kedua di $58 lebih 85 sen. Dan di EMA20 ini confluence ya. Buy limit ketiga di $51 lebih 40 sen. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama. Jadi kita bisa limit posisi short di $65 lebih 47 sen. Apabila dia retest, nah di sini otomatis kita kebuka posisi short. Target TP-nya adalah di $61 lebih 7 sen. Sementara posisi long tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $61 lebih 7 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di $65 lebih 47 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana dan juga dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan ya, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.